Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Siwalan, Bapak Ibu Guru beserta undangan dari SDN 1 Tugu yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di aula SDN 1 Siwalan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau yang akhir. Allahumma amin. Perkenalkan, di sini saya sebagai pembawa acara dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bu Kristi SD Negeri 1 Siwalan Melarak Ponorogo CGP Angkatan 11 Kabupaten Ponorogo. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Yang ketiga, kegiatan inti diseminasi budaya positif. Yang keempat, penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat membawa lancarnya acara pada pagi hari ini. Acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili kepada Ibu Fadilah Nurnaini SPB Biswari. Acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili kepada Ibu Fadilah Nurnaini SPB Biswari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sulisni SPD MPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Ponorogo dari SD Negeri 1 Siwalan Ponorogo. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Guru dan staf SDN 1 Siwalan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat hidayah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang indah ini, yang penuh semangat ini. Insya Allah tidak ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Baiklah, Bapak Ibu CGP yang saya hormati dan seluruh guru SDN 1 Siwalan beserta staf, pagi ini saya diminta untuk memberikan sumbangsih, mewakili teman-teman, mewakili SD Negeri 1 Siwalan, yaitu tentang kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Sulisni, yang beliau adalah anggota dari sekolah kita SDN 1 Siwalan. Kegiatan ini merupakan tugas dari program guru penggerak ya Bu Sulisni. Sebetulnya saya sendiri kurang begitu paham apa itu diseminasi budaya positif ya. Tadi malam saya sempat googling Bu Sulisni, apa itu diseminasi budaya positifnya. Saya baca, yaitu tentang upaya kita untuk menyebarluaskan informasi, gagasan, dan praktik baik yang telah dijalankan di sekolah ini. Nah, ya hanya itu yang saya tahu dari Google, yang bisa saya pahami, yang saya ambil dari situ. Saya hanya meyakini bahwa saya yakin itu memiliki tujuan yang baik untuk sekolah kita.
tujuan yang itu nanti akan membawa dampak positif, baik itu kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan ekstrakurikuler yang sudah berjalan di SDTK. Nah, kemudian saya mewakili semuanya, ingin menekankan bahwa pendidikan yang ada di sekolah kita ini merupakan tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab yang saat ini sedang mengikuti program kurikulum, tapi kita semuanya. Dan saya berharap begini, karena tadi malam saya membaca sedikit tentang itu diseminasi budaya positif. Ini sepertinya nanti yang akan disampaikan Ibu Fitri itu akan banyak memberikan pengaruh, utamanya semangat bagi teman-teman, utamanya yang saat ini belum tergabung dalam guru penggerak. Nah, ini bisa untuk segera bergabung. Karena kenapa? Dari materi diseminasi budaya positif itu ternyata banyak sekali ide-ide yang berisi tentang bagaimana kita melakukan tugas kita sebagai guru, dan itu berisi tentang cara kita menyemangati anak-anak dalam belajar, dalam berkegiatan, yang itu juga membawa dampak baik bagi guru itu sendiri, utamanya bagi Bu Trisni sebagai guru penggerak. Selain itu, saya juga mengajak kepada semua teman-teman untuk berpartisipasi aktif dan berpartisipasi yang baik dalam menyampaikan ide dan gagasan. Jadi ini nanti ketika acara berlangsung, ketika Bu Trisni menyampaikan materi, nanti kita bisa saling bertukar ide ya Bu Trisni. Kita bisa saling bertanya jawab. Kemudian masih nanti ada beberapa materi yang akan disampaikan Bu Trisni, dan itu ada hal-hal yang barangkali kita belum begitu paham maksudnya apa. Nah, itu saya yakin menarik lah itu, dan kita sebagai yang hari ini kita menjadi pendengarnya, nanti kita ayo berusaha berpartisipasi aktif supaya kegiatan diseminasi budaya positif ini betul-betul memberikan dampak yang baik bagi kita dan bagi anak-anak didik kita. Kemudian intinya mari kita jadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk terus berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah kita. Ngaten Bu Trisni, Mbak Bilek, barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila apa yang saya sampaikan tadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Selamat melaksanakan tugas Bu Trisni, mudah-mudahan juga kelancaran. Terima kasih juga teman-teman yang hari ini sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu kegiatan ini. Kegiatan diseminasi budaya positif oleh Sutrisni SPD MWD SD Negeri 1 Siwalan Barat Ponorogo CGP Angkatan 11 Kabupaten Ponorogo. Kepada Bu Trisni wakil Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu SDN 1 Siwalan dan undangan pada acara diseminasi budaya positif di SDN 1 Siwalan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keberkahan, kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh Sutrisni SDN 1 Siwalan Barat Ponorogo CGP Angkatan 11 Kabupaten Ponorogo. Salawat serta salam kita dengan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita lakukan syafaatnya di Bapak Ibu guru yang kami hormati,
terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif yang nantinya akan saya sampaikan. Semoga kehadiran panjenengan menambah motivasi, menambah semangat saya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Juga sumbangsi panjenengan nanti insya Allah akan mendapat balasan yang semua dari Allah SWT. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya memang saya sebagai kepala SDN 1 Suara, tetapi meskipun sudah mungkin sebagai manajer ya di sini, tetapi saya itu haus akan ilmu. Untuk itu kemarin saya beranikan untuk mengeklik ya, daftar CDP angkatan 10 sebenarnya, tetapi karena Ponorogo tidak mengeluarkan angkatan 10, maka kalau saya ikut di angkatan 11. Itu karena apa Bapak Ibu? Karena itu tadi saya harus ilmu, saya harus bagaimana cara menjadikan sekolah ini, sekolah kita SDN 1 Siwalan khususnya maupun sekolah-sekolah yang lain itu menjadi sekolah yang peran anak nyaman, aman dan juga inklusif bagi anak, juga sekolah yang benar-benar diminati oleh orang tua, anak-anak sekolah yang dibutuhkan oleh orang tua. Dengan itu saya memberanikan diri, saya harus membuka cakrawala pikiran saya, paradigma pikiran saya harus terbuka. Maka untuk itu saya tetap mengikuti yang lagi tren, dan tren itu memang program dari Kemendikbud yaitu guru penggerak yang di sini ternyata ketika saya masuk di dalamnya itu luar biasa, ilmu yang kita dapatkan itu luar biasa untuk diterapkan di sekolah manapun itu cocok, baik sekolah di pedalaman maupun sekolah tingkat nasional yang notabene itu sekolah mungkin internasional atau nasional atau sekolah yang modern masih itu cocok. Di mana yang kita kedepankan adalah menghamba pada anak, pelayanan yang loyalitas tingginya itu ditujukan pada kebahagiaan anak didik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk itu pada hari ini pada tugas modul 1.4 ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif, yaitu tentang ini yang saya ambil pada saat ini kan, yaitu pelaksanaan pembiasaan pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di SDN 1 Siwalan. Kenapa saya mengambil hal seperti ini? Ini adalah hal baru yang saya dapatkan dari program pembelajaran CDP. Hal yang baru yang menurut saya memang itu sesuatu yang sederhana, tetapi impact-nya itu sangat luar biasa, yaitu pembuatan keyakinan kelas, segitiga restitusi, itu semuanya adalah mengacu pada budaya positif kita. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini berkenan untuk menyaksikan, juga memahami, dan tentunya nanti kalau memang ada yang belum melaksanakan kegiatan seperti keyakinan kelas maupun segitiga restitusi, itu bisa diaplikasikan di kelasnya masing-masing. Tapi saya yakin kalau di sini semuanya sudah melaksanakan hal-hal tersebut. Karena apa? Itu adalah kebiasaan budaya kita di sekolah kita ini. Jadi bukan hal yang aneh buat Bapak Ibu, tapi ini untuk buat saya adalah hal-hal yang agak baru. Karena jujur saja saya sudah agak lama tidak pegang kelas, kecuali ketika ada kelas kosong itu saya ambil begitu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia dan insya Allah akan menjadi guru
yang luar biasa. Pada dasarnya budaya positif itu konsep intinya adalah yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian keyakinan kelas masing-masing, atau bisa juga membuat keyakinan sekolah. Kemudian kita aplikasi sedikit dalam institusi dari rekan-rekan BP yang sudah melaksanakan ini adalah insya Allah sudah mengakar di otak penjenengan sekolah. Jangan tekan Bapak Ibu, semangat. Kita mulai dari tepuk saja biar kita semangat deh. Kita mulai dengan tepuk tunggal sampai tepuk 5 gitu ya. Bapak Ibu masih semangat? Oke. Kelihatannya walaupun masih awal kok sudah kurang wow gitu. Oke, kita buat yang luar biasa ya. Dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia, kita mulai tepuk. Bisa saya contohkan ya? Atau tidak mau saya contohkan? Oke, saya contohkan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Seperti itu misalnya. Oke, kita sepakat ya. Karena sesuatu itu dimulai dari kanan. Terima kasih. Oke, semuanya bisa berdiri? Saya hitung sampai 3. Saya hitung sampai 3. Ketika saya sudah bilang tepuk, berarti dimulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Terima kasih, silakan semuanya mengongkek boyongnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, di sini tadi dan ada konsep inti budaya positif kita ambil dari perubahan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Jadi di sini intinya adalah memanusiakan manusia. Proses pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Bagaimana kita menghargai sesama manusia? Karena kalau sudah namanya memanusiakan adalah tindakan positif. Menganggap manusia yang lain itu adalah sesuatu yang sangat penting. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa, menghamba pada siswa, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Menurut kenapa sekarang ini digaungkan kurikulum merdeka yang bergandeng erat dengan misinya, yaitu dimensi profil pelajar Pancasila, karena ini adalah memasuki perubahan paradigma belajar yang sudah kita ketahui bahwa
Nah, untuk itu dari Kemendikbud itu memang harus merubah dari pola pembelajaran di masa pandemi seperti kemarin itu, harus paradigma belajarnya harus dirubah, yaitu menggunakan kurikulum merdeka. Sebenarnya kurikulum merdeka itu sudah digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang dimana pembelajarannya adalah berpusat pada siswa, berpusat pada peserta didik. Kita melayani peserta didik itu di atas segalanya, itu dalam lingkup pendidikan. Seperti itu, Bapak Ibu. Inti sari pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti yang saya jelaskan di depan tadi, yaitu yang pertama sistem among. Bagaimana kita menuntun, kita ngomong. Yang namanya among itu kan kita menuntun, tidak menuntut, tetapi menuntun anak-anak kita menjadi pribadi yang nanti akan diterima di masyarakat dan tentunya akan menjadi secara ini. Tentu kita sudah sering membaca, sering mendengar bahwa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kodrat alam dan zaman, di mana pendidikan itu kita sesuaikan dengan keadaan alam maupun zamannya, di mana peserta didik itu berasal lingkungan di mana peserta didik itu sekarang ini berlingkup, ya, bertempat tinggal atau berdomisili, itu sesuai dengan kodrat alam. Kemudian juga disesuaikan dengan kodrat zaman. Nah, zaman ini kan selalu berubah-ubah, dari mulai zaman belum merdeka, setelah merdeka, dari zaman mungkin tahun 70-an, 80-an, tentu pendidikan ini berbeda, sehingga latar belakang zamannya pun ikut mengikuti pendidikan tersebut. Contoh, kalau zaman saya dulu, yaitu ketika SD itu tahun 87, jelas secara gadget seperti ini belum ada, layar proyektor seperti ini belum ada, seperti ini belum ada. Jadi pembelajarannya masih menggunakan apa dulu? Papan tulis ya Bu, sama apa? Kapur tulis ya. Kalau sekarang kita sudah tidak menggunakan, paling tidak kita menggunakan apa? Board maker ya. Itu paling sederhana, kita menggunakan board maker. Nah, seperti itu. Dulu kita tidak bisa mempelajari anak itu menggunakan TI, teknologi informatik ya. Tetapi sekarang ini semuanya berdasarkan digitalisasi. Pembelajaran kita menggunakan pembelajaran digitalisasi, di mana kita menggunakan didukung oleh apa yang namanya itu internet. Itu sangat luar biasa, sehingga kita pun sebagai guru, mungkin saya sebagai guru yang sudah lama juga harus menyesuaikan dengan zaman digitalisasi sekarang. Kemudian yang ketiga yaitu Trikon. Asas Trikon dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama Bapak Ibu CGP, Bapak Ibu guru penggerak, mohon maaf, Bapak Ibu penggerak. Yang pertama masih ingat ya? Bu Edi, apa yang pertama? Bapak Ibu, untuk Trikon itu yang sudah kita ketahui adalah yang pertama kontinuitas, yaitu kesinambungan. Jadi pembelajaran itu tidak kelas 2. Kita sambung dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan rumah juga. Yang kedua adalah konvergen, yaitu kita mengambil pembelajaran kita itu mengambil dari berbagai sumber. Tidak hanya seperti dulu sumbernya hanya buku teks ya, tetapi kita bisa mengambil sumber itu dari mana saja. Contohnya kita ambil dari lingkungan sekitar kita. Apa sumber belajar yang cocok untuk anak-anak di SDN 1 Siwalan? Seperti itu Bu. Kemudian yang keempat adalah konsentris. Tetapi pembelajaran itu tetap berpusat pada karakter budaya Indonesia kita. Tidak boleh kita keluar dari karakter
bahasa kita itu tidak boleh. Kemudian yang keempat Bapak Ibu yaitu tripusat pendidikan, di mana tripusat pendidikan sudah melekat dari kita. Yang pertama pendidikan di sekolah, yang kedua pendidikan di rumah bersama orang tua, kemudian yang ketiga adalah pendidikan di masyarakat. Kita itu satu kesatuan dengan tripusat pendidikan ini. Itu tidak bisa kita pisah-pisah. Kenapa? Karakter anak terbentuk dari 3 pusat pendidikan. Bagaimana kita menyambungkan, menyeimbangkan karakter-karakter mereka, membiasakan karakter-karakter mereka menjadi karakter yang kuat, yaitu karakter pelajar profil Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu menghambakan. Pada awal tadi sudah saya jelaskan bahwa intisari pemikiran yang sebenarnya adalah menghamba pada anak. Bagaimana kita itu melayani secara spesial, secara luar biasa pada anak. Anak itu membutuhkan pelayanan kita. Itu bukan begini Bapak Ibu. Kalau misalnya dulu ada di beberapa sekolah kan, seolah-olah anak itu bagian sesuatu yang seperti tanahnya diolah oleh gurunya dan menjadi apa seperti itu. Tidak kalau sekarang, tapi kita mengikuti kebutuhan kemauan anak didik kita. Kita menyediakan semuanya untuk mendidik anak kita. Jadi kita bukan dilayani anak, tapi kita melayani anak. Karena apa? Tanggung jawab sebagai guru. Kalau kita sudah memiliki profesi guru, tentu kaitannya mendidik. Jadi bertanggung jawab pada pilihan kita, yaitu mendidik anak. Kemudian yang keenam yaitu budi pekerti. Di mana budi pekerti ini adalah tujuan dari pendidikan kita sebagai landasan untuk terjun di masyarakat. Budi pekerti yang kuat adalah modal yang diberikan, yang kita tuntut untuk anak-anak kedepannya menjadi anak-anak yang benar-benar anak Indonesia yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian ini yang ketujuh, bermain adalah kodrat anak. Oke, Bapak Ibu, bahwa bermain itu adalah kodrat anak, di mana dalam bermain itu juga belajar. Kita tidak menuntut anak untuk terus belajar secara akademik ataupun sesuai dengan benar-benar apa yang ada dalam buku paket atau buku pendidikan dan sebagainya, tidak. Tapi kita bisa belajar sambil bermain sambil belajar. Jadi anak-anak kita bukan senang, sehingga pembelajaran di sekolah-sekolah kita ini sesuai dengan pemikiran diajar di luar. Kemudian yang ketiga adalah trilogi yang ketiga trilogi kepemimpinan. Itu tadi adalah tentang intisari pemikiran diajar di luar, yaitu ada 8. Kemudian yang selanjutnya adalah ini Bapak Guru, terkadang kita lupa dengan diri kita sebagai guru, yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Mungkin bisa ada yang bisa menjelaskan, membantu menjelaskan di sini. Ilusi guru mengontrol murid itu kita adalah bisa mengontrol murid sesuai kehendak kita, tetapi tidak Bapak Ibu dulu dalam pada zaman saat ini kurikulum merdeka itu tidak bukan guru mengontrol murid, tidak tapi guru hanya menuntun kodrat anak. Kita isi dengan berbagai hal yang baik itu pelajaran maupun karakter. Jadi kita bukan guru yang mengontrol murid. Kita maunya anak
mampu dalam hal sains seperti itu karena anak memiliki minat bakat yang berbeda. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaatnya. Kita berpikiran bahwa penguatan kita itu hasilnya adalah positif, efektif, tapi tidak. Tinggal kita caranya bagaimana dalam memberikan penguatan itu sehingga mengakar pada diri anak didik kita. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mengeluarkan karakter. Terkadang kita bocah berlebih, bocah berlongso. Kata longso itu kan memang ada arti positif juga ada negatifnya. Rasa bersalah mengeluarkan karakter, contohnya, kamu tadi kenapa kok kayak gitu? Sudah setelah itu, tapi larang dari seperti itu. Tembok orang-orang bingung menganggarkan biaya untuk membela itu menimbulkan rasa apa Bapak Ibu? Rasa bersalah pada anak sehingga mungkin timbul perasaan takut, cemas, khawatir seperti itu ya. Kalau saya nanti berbuat gini, tidak boleh, itu karena akan merugikan semuanya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita ini guru loh Bapak Ibu, pasti lebih dewasa dari murid. Nah, itu pada zaman dulu, ketika saya sekolah, itu terkadang memang saya masih dipaksa Bapak Ibu guru untuk misalkan membawakan buku setumpuk dari perpustakaan ini ke kelas. Tolong bawakan itu, bawakan itu. Atau kita mengutus bahasa Jawanya, kita bahasa Indonesia menyuruh anak melakukan sesuatu. Nah, tapi untuk era pendidikan zaman saat ini, itu tidak cocok. Ya, kita ambil hati anak seperti apa, kita pelajari anak. Sifat karakter mereka seperti apa, sehingga kita bisa melakukannya dengan ringan, dengan gimana Bu? Santun, santai ya, santai santun pada anak sehingga mereka merasa dimanusiakan. Karena intisari pemikiran Kaiser Dewantara adalah memanusiakan manusia. Seperti itu Bapak Ibu. Ini jadi ingat dulu ketika jadi murid kan berbeda jauh dari yang sekarang ya Bu. Ketika kita sudah menjadi guru itu saya jadi ingat yang saya baca yang ditandai di kotak kuning itu, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu menguatkan karakter. Kalau metode pada zaman dulu itu betul sekali. Ketika kita itu melakukan sesuatu yang salah dan kita disadarkan bahwa kamu tuh baru saja melakukan kesalahan, maka itu terus kita tuh ada rasa menyesal, jadi dengan rasa takut, bosan. Begitu saya sudah usia saya sudah segini, bukan menjadi besar ya. Ketika saya sudah bertambah usia sekian, ternyata iya. Ketika saya sendiri itu disalahkan orang lain, itu saya jadi takut, itu memang dia. Nah, akhirnya benar kata ada di materi yang betul-betul itu ternyata betul. Saya hanya mau menguatkan itu betul-betul. Terima kasih Bu Dira. Oke, ternyata kita tuh kalau terlalu mencecar ke anak-anak, ini salah. Itu pasti entah berapa menit yang dialami anak itu pasti rasa ketakutan. Mungkin membekas juga ya. Soalnya waktu itu saya juga pasti membekas. Meskipun ya saya bisa bertahan sampai sedewasa ini, seusia saya segini belum dewasa saya. Itu ternyata memang betul. Kalau kita tuh menyalahkan anak itu
Jadi teman-teman. Jadi ya ini betul sekali saya mengenai itu aja, menguatkan itu aja. Terima kasih sudah Luar biasa itu tadi penguatan dari Bu Dinda. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang perlu menguatkan. Saya kira mungkin semuanya kita punya pengalaman ya ketika kita mungkin tertekan atau tertakut, tertekan atau takut ya, yang bisa membekas di benak kita dari kita sampai kapanpun kita. Terima kasih Bu Dinda, luar biasa. Saya tunggu penguatan berikutnya ya. Bu Edi, saya tunggu penguatannya. Bu Ena, Bu Yeni, Bu Romi. Oh iya, memang kelas 1 waktunya pulang ya. Bu Ika undur diri dulu, tapi nanti akan gabung kembali. Kita lanjutkan kembali, yaitu yang kedua adalah disiplin positif. Nah ini poin dari kita. Gimana Bu? Oh iya, memulangkan kelas 2. Nanti bisa segera kembali lagi Ibu. Mohon bantuannya untuk kembali. Yang kedua adalah disiplin positif. Bagus ya. Ini kalau di siswa 1 itu semuanya insya Allah sudah disiplinnya sudah mendekati paripurna. Seperti itu. Tapi yang saya lihat itu paling benar dan paling pagi itu adalah Bagus. Luar biasa itu Bagus. Keren, rumahnya jauh. Rumahnya jauh tapi nyampe sini itu 107. Jakarta 107 belum ada sudah nyampe sini. Luar biasa. Tapi yang lainnya tetap masih pada batas waktu yang normal ya Bapak Ibu. Di sini ada kata disiplin. Nah, yang ada dalam benak kita apa Bapak Ibu? Suatu hal yang kita lakukan sesuai dengan kaidahnya seperti itu ya. Atau mungkin peraturan yang unik di sini di kepala kita mungkin berupa peraturan. Di mana peraturan itu kita jalani agar kita dikatakan disiplin. Oke, Bapak Ibu, di sini disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Tetap muaranya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kalau misal peraturan sekolah ini diyakini dan kita melaksanakan sesuai tanggung jawab kita, itu juga dinamakan disiplin juga. Kemudian kita lanjut tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward atau ancaman dan hukuman. Ini tambahan dari kata positif, di mana itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab kita, rasa disiplin kita bukan karena apa-apa, bukan karena hal lain, imbalan, reward, ancaman atau hukuman, tapi memang kesadaran diri kita untuk melakukan seperti itu. Untuk Pak Agus yang selalu berangkat pagi sekali itu memang Pak Agus ingin bertanggung jawab seperti itu atau karena ingin mendapat penghargaan misal dari kepala sekolah atau seperti apa Pak Agus? Untuk terkait dengan berangkat pagi, terkait dengan nilai yang saya yakini itu tentang keselamatan. Ya, kalau otomatis kalau berangkatnya mepet-mepet di jalan kan otomatis rame. Memang apa yang kita lakukan pasti punya motivasi dan tujuan. Nah, ini untuk Pak Agus yang selalu berangkat pagi ini ternyata tujuan dan motivasinya adalah keselamatan diri. Betul sekali. Kebetulan Pak Agus ini juga tetangga saya, tapi biasanya berkata lebih dulu Pak Agus. Seperti itu. Terima kasih Pak Agus, luar biasa.
Jadi kemudian kita lanjutkan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik, menuntun peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kalau ini saya melihat pernah saya curhat sama bapak ibu guru, bukan bapak, ibu guru SDN 1 Siwalan, bahwasanya di SDN saya yang lama itu, yang beliau namanya saya sebutkan, terlihat berpakaiannya itu rapi seperti itu. Kan itu termasuk disiplin dalam menaati aturan seragam ya itu. Itu seperti Bu Alibuana itu memang kelihatannya seragamnya itu memang sesuai dan disesuaikan dengan berbagai atributnya. Kalau saya boleh tahu Bu Eti, itu motivasi apa sehingga Bu Eti itu begitu tampil mempesona, tampil paripurna ketika ini salah satunya ketika memakai seragam sekolah, seragam sebagai guru. Bu Eti, ini penting sekali. Terima kasih. Kenapa ketika berseragam itu kelihatan menarik depan orang ya? Sebenarnya bukan itu alasannya. Kalau menurut saya itu sudah tuntunan di mana kita sebagai pendidik itu berperilaku atau berpakaian yang sopan dan santun, apalagi di depan anak didik, otomatis kita akan ditiru. Misalkan kita sebagai guru berbusana yang tidak pantas atau seragamnya kurang sesuai, secara otomatis nanti ditemukan anak-anak akan meniru dan itu akan mempengaruhi karakter anak didik kita, sehingga kita sebagai role model anak-anak bertindak yang sopan dan juga sesuai dengan peraturan pemerintah, di mana sebagai pendidik sudah ada aturannya ya Bu. Jadi seperti itu, bukan karena kita ingin modus atau apa. Terima kasih. Terima kasih Bu Edi, dan mungkin juga didukung kostum tubuh beliau yang pas ya. Itu salah satu contoh adalah kita di sini dalam berpakaian. Motivasinya adalah menjadi teladan bagi murid-murid kita, bagi anak didik kita. Ya, untuk diri kita mungkin sebagai kenangan, sebagai motivasi untuk bekal percaya diri. Dan kalau di sekolah tentunya sebagai teladan anak didik kita. Terima kasih Bu Edi, luar biasa tentang keyakinannya, tentang motivasi disiplinnya. Begitu. Kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah nilai kebajikan. Nah, kalau sudah bilang bajik yang ada dalam pikiran adalah apa? Kita menolong orang lain. Kalau saya, kalau pikiran seperti apa? Kalau misalnya kita dengar nilai kebajikan atau kata dari kebajikan saja beda. Oh iya, sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang positif. Nilai kebajikan, nilai positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi betul sekali bilang ada tujuan mulia. Nilai yang disepakati bersama bersifat universal, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi namanya nilai kebajikan itu tidak kita hanya melihat dari satu sisi saja, satu lingkungan saja, satu suku saja, tidak. Yang namanya nilai kebajikan itu sudah universal. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak. Kalau memang kita benar-benar gimana ya, manusia yang memanusiakan, itu pasti kita melakukan
melakukan kebajikan. Ya seperti itu ya Bu Yeni. Yang contoh nilai kebajikan yang ingin dicapai pendidikan kita adalah profil pelajar Pancasila ini sudah luar biasa mengakar di hati, otak, tingkah laku Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu guru undangan. Seperti itu ya. Alhamdulillah ini beliau-beliau guru-guru muda yang luar biasa sekali. Profil pelajar Pancasila, contoh nilai kebajikan tadi adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa ini ditaruh di depan? Sudah jelas beriman kita akan bertakwa, kita rasakan diri kaki. Apa yang kita lakukan itu hanya pada Tuhan Yang Maha Esa, dan ketika berakhlak mulia itu kaitan kuat dengan nilai kebajikan. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan gotong royong juga kreatif. Terima kasih Bu Rika sudah kembali, sudah kondisikan Bu Rika. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, kalau SBK gimana Bapak Ibu? Saya mau apa ya? Mas Bimo lagi merangkai kata. Saya akan membuat sebuah kalimat nanti disambung-sambung pada teman. Misalkan pada hari ini Bu Reti tampil begitu memukau, memakai pakaian berwarna pink, sehingga memunculkan aura yang positif. Nah, dari kata positif ini saya lempar misalnya kepada Bu Yeni untuk melanjutkan positif. Apa seperti itu ya? Bisa diterima semuanya? Kata terakhir ya. Saya mulai ya. Pada hari ini Ibu Yeni terlihat begitu mempesona. Beliau memakai kacamata yang cantik. Beliau hari ini berpakaian yang cerah berwarna kuning, sehingga beliau terlihat tampil elegan dan percaya diri. Mangga Bu, bisa percaya diri. Saya lanjutkan ya, percaya diri dalam membimbing murid. Murid, mangga ke siapa Bu? Romi. Murid harus kita perlakukan bagaikan seorang raja. Raja harus kita berikan perilaku, harus kita berikan sesuatu yang sangat indah dan sangat istimewa. Istimewa itu menjadi guru yang disenangi oleh banyak muridnya. Murid yang mempesona tentunya guru idamannya adalah guru dan Pak Guru di SDN 1 Siwalan. SDN 1 Siwalan harus menjadi pelopor SD di Kecamatan Muara. Ayo, kok yang melarang? Muara merupakan sebuah kecamatan di mana di situ berkumpulnya guru-guru keren, guru-guru hebat, dan guru-guru hebat itu sekarang menempati di dua sekolah negeri, yaitu SDN 1 Siwalan dan SDN 1 Tugu. SDN 1 Tugu adalah SDN yang penuh dengan kenangan dan pengalaman yang tidak bisa kita lupakan. Terlupakan hal yang paling sangat-sangat tidak mengenakan, menyesatkan. Lanjut tuh di Inggris nih dong. Menyenangkan, menyesatkan. Iya, saya bagian menyesatkan ini apa?
sesuatu hal yang sebuah kenangan yang benar-benar ada dalam hati kita dan tetap tertanam sampai kapanpun. Kenalan sama siapa? Ayo Bu Ana. Terima kasih Bapak Ibu untuk SBT-nya. Itu tadi saya tadi semalam tidak tidur itu membuat saya sendiri. Kita lanjutkan ya, pelan-pelan kita lanjutkan sampai tujuan Pak Sopir, gitu ya. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Untuk mencapai suatu keinginan pasti membutuhkan modal dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baiknya. Contohnya, ini ya berdiri di depan ini pemateri yang luar biasa besarnya, maksudnya badannya ya, luar biasa besarnya badan dan semangatnya. Pasti punya tujuan. Kenapa mengundang Bapak Ibu di sini? Jelas tadi ada diseminasi budaya positif. Tujuan saya yang pertama adalah mengikuti program calon guru, mengikuti program guru penggerak. Jelas saya melakukan diseminasi ini yang pertama tujuan saya mengikuti karena ada program seperti itu. Yang kedua tujuan saya adalah kegiatan atau budaya positif ini mengakar pada sekolah kita, yaitu SD 1 Siwalan maupun SD 1 Tugu, juga ya. Seperti itu. Jadi Bu Dina tadi di sini Bu Romi juga pasti punya tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya mengikuti. Kalau mengikuti, oke, tidak mengikuti diseminasinya Bu Rizky itu kan tujuan yang pertama. Yang kedua mendapatkan mungkin menambah ilmu mungkin seperti itu ya. Itu bukan bahasa klasik, itu memang benar. Setiap kita melakukan sebuah tindakan pasti akan mendapatkan ilmu di dalamnya, hikmah di dalamnya. Next, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu pertama bertahan hidup. Kalau manusia tidak hidup yaitu tidak bisa mencapai tujuan. Bertahan hidup yaitu berisi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan hidup kita untuk hidup. Ya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini misalkan ya ini Bapak Ibu, saya itu sebagai kepala sekolah. Maunya saya itu semua dilayani, semua manut perintah. Nah, yang mungkin Bapak Ibu guru atau staf yang lain tentu merasa kasih sayang tidak mendapatkan kasih sayang atau diterima, hanya melakukan sesuatu berdasarkan perintah atau paksaan. Kasih sayang dan rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Misalnya ini yang terakhir itu kemarin apa Bapak Ibu? Kalian itu punya kesamaan. Saya, Bu Ika, Bu Hana, Bu Eti sama Pak Agus punya kesamaan loh kemarin. Apa? SIM kita masa aktifnya sudah expired. SIM kita, SIM A maupun SIM C kita expired. Nah di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama itu adalah hal yang juga mencakup tentang SIM itu, karena SIM itu adalah alat yang kita bawa untuk keselamatan kita berkendara. Contohnya, ketika putus nih, saya mau izin, saya mau memperbarui SIM saya yang sudah expired. Nah, dari situ kalau saya bilang tidak boleh dikerjakan nanti setelah pulang sekolah. Padahal pulang sekolah kita jam berapa? Jam 2. Polres sudah tutup. Nah, itulah di situ rasa diterima, rasa dipedulikan ada. Ya, saya izinkan Bu, saya izinkan Bu, dan untuk kelas yang Ibu Ika tinggalkan, untuk mungkin Ibu
Ika bisa memberi tugas dan meminta bantuan pada guru yang kosong seperti itu. Nah, itu dari situ mungkin merasa Bu Ika itu merasa diperdulikan, kita merasa diuangkan, diperbolehkan, bukan sebagai robot seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Seperti usul-usul dalam rapat itu juga termasuk penguasaan. Menguasai diri, kita bisa usul, kita menunjukkan bahwa kita menguasai diri dan juga ingin diakui dan juga ingin didengar. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Nah, ini tentu kalau saya itu juga punya kebutuhan dasar kebebasan, yaitu kebebasan apa? Shopping yang tidak ada batasnya. Itu termasuk kebebasan. Ya, Bu Eti, kita scroll shopping itu termasuk kebebasan kita yang kita inginkan. Nah, kita membeli apapun tanpa batas itu juga termasuk kebebasan. Di sini kebebasan itu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, memiliki pilihan. Saya mau untuk setelah saya pulang nanti, saya mau apa ya? Saya mau tidur, mau masak, atau mau shopping, itu memiliki pilihan. Untuk selanjutnya kesenangan siapa loh? Manusia yang tidak ingin senang. Hurame ketika di rumah bersama anak menantu itu senang ya? Nah, termasuk itu kesenangan. Bermain bersama keluarga, humor. Nah, seperti kita ketika kita istirahat, apa yang kita lakukan? Gojekan juga termasuk itu kesenangan, dan itu tentu akan membekas dalam diri kita. Antusiasme, seperti saya ini antusias ingin apa yang saya diseminasikan ini bisa diterima seperti itu dan bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Kemudian tertawa, ya ini siapa yang tidak suka tertawa? Pak Agus, tertawanya boleh jelas loh Pak Agus, jangan terbebani, ada BKS, ada Budilas, gitu. Memang Pak Agus di sini ada orang baru, tapi saya lihat tertawanya belum lepas. Kalau Bu Ika itu kelihatannya dia Bapak Ibu, ternyata kalau tertawa, wow. Nah sekarang seperti itu tertawanya, sebenarnya tertawa. Ini adalah sebuah kesenangan bagi kita. Next. Adanya kelihatannya sudah mulai. Kita lanjut, yaitu motivasi perilaku manusia itu. Setiap perilaku kita, setiap tindakan yang kita tunjukkan pada orang lain tentu memiliki motivasi. Seperti tadi Bu Eti berpakaian rapi, motivasinya tentu. Pak Agus berangkat pagi, ada motivasi khusus seperti tadi. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman jelas. Kita atau saya sebagai ASN, sebagai PNS, tentu kita berangkat sebelum pukul 7 karena ada absen. Jadilah ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu kan kita menghindari hukuman biar kita tidak mendapat surat peringatan ya. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, terkadang anak-anak merasa kalau berangkat pertama itu, kalau waktu di TK ya, di TK anak saya dulu itu, kalau siapa yang berangkat pertama itu mendapatkan apa? Ayo apa? Kita mendapatkan apa? Yang panjang itu. Kalau di TK kita mendapatkan bintang atau apa? Namanya tombak panjang seperti itu kalau berangkat pertama. Nah itu sepertinya mengacu pada motivasi perilaku manusia mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya siapa yang pernah melakukan seperti itu? Semua? Iya seperti itu. Jelas saya sendiri pun tidak luput dari itu. Saya sebagai mungkin
bangun pagi membuat inovasi ini itu ya kan, mengusulkan ini itu tentu juga secara tidak langsung ingin mendapat perhatian dari orang lain, mungkin dari pengawas memberikan penghargaan seperti apa, itu dari diri saya sendiri loh ya. Kemudian yang kedua ada motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tadi bagus berangkat pagi, dia mempunyai keyakinan nilai bahwa dia berangkat pagi menghindari arus lalu lintas yang padat sehingga keselamatan tercukupi. Kalau tidak seperti itu ya. Bukan Pak Agus ingin mendapat pujian dari kepala sekolah, bukan, tetapi karena beliau percaya bahwa keselamatan itu penting, sehingga saya harus memperjuangkannya dengan berangkat pagi. Next, Bapak Ibu, sekarang kita memasuki pada hukuman atau konsekuensi. Kalau sudah memasuki KT, maaf, kalau kita sudah melihat kata hukuman, apa yang ada dalam benakmu? Hukuman di dalam benak dari pikiran saya adalah sesuatu yang sangat berat dan sangat menakutkan, Bu. Hal yang menakutkan. Hal yang sangat menakutkan dan sangat berat. Kalau saya sendiri, bila kata hukuman itu saya berpikiran berdiri di depan kelas karena pernah terjadi pada saya. Kalau misalnya Bu Yani tentang hukuman, kelihatannya sudah ngantuk sedikit-sedikit. Kopinya masih dibuatkan ini. Kalau menurut saya hukuman itu juga hampir sama seperti Bu Linda, itu sesuatu yang menakutkan dan jangan sampai saya mendapatkan sesuatu yang menurut saya menakutkan seperti itu. Menghindarinya. Terima kasih Bu Yani, Bu Linda, luar biasa. Tentu kalau namanya hukuman rasanya berat, apa gitu ya. Hal yang menakutkan, hal yang macam-macam. Di sini ada hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi, kira-kira oke. Ini yang saya suka. Ini dari teman saya kan yang suka tertawa-tawa sendiri kan juga. Tadi ada hukuman dan konsekuensi. Karena hukuman itu dari satu arah, misalkan di sekolah, hukuman itu diberikan oleh guru. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah apa yang kita dapat dari hasil tindakan kita, tetapi berdasarkan kesepakatan. Ilmu dari proses guru pembelajaran mereka sudah menancap dia, menancap dan membesar. Menurut saya itu betul sekali mereka. Nah, kalau hukuman itu dari satu arah, kemudian kalau konsekuensi itu berasal dari dua arah. Seperti itu secara garis besarnya. Nah, kembali. Nah ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini restitusinya saya masukkan sekalian ya untuk meningkat waktu. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Bahasa Jawanya apa? Ujuk-ujuk mak berdiri. Kemudian murid tidak tahu, tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, betul ya, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Mungkin bisa menjelaskan tentang contoh hukuman dari rekan-rekan yang ada di sini. Terima kasih. Mungkin yang banyak sekali dialami, misalnya datang terlambat, kamu lari keliling lapangan 10 kali, begitu Bu, atau lari ke lapangan dengan sepatu dilepas, seperti yang dulu zaman dulu waktu saya SMA juga termasuk pernah mengalami.
Terima kasih Pak Agus. Nah, karena hukuman di sini ciri-cirinya atau indikatornya berupa hukuman fisik. Nah, seperti itu. Terlambat sekolah menghubungi lapangan pengen 10 itu kan berupa fisik. Anak tidak ditanya kenapa tadi kok terlambat. Tapi mereka anak-anak itu tidak diajak berbicara, tidak dilibatkan, langsung hukuman seperti itu. Jadi hukuman itu menurut saya benar-benar membuat mental jatuh. Ya, betul. Membuat mental kita itu jatuh. Karena kita tidak bisa menjelaskan apa kenapa kita melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Tiba-tiba ujuk-ujuk Pak Gubernur dihukum main, dihukum bekal Pak SD Siwalan, jadi kan lainnya fisik ya. Kemudian ditanya konsekuensi adalah indikatornya terencana disepakati dengan murid sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tetap karena melakukan kesalahan. Itu jelas diri kita pun kalau melakukan kesalahan tetap tidak merasa nyaman. Sikap guru memonitor muridnya. Ini adalah bersifat dua arah, di mana ada sebuah aturan atau mungkin suatu keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, di situ, misalnya anak hari ini di kelas tiba-tiba tanpa mereka sadari makan di kelas, makan minum di kelas. Karena mungkin sudah apa caranya di keyakinan kelas. Bagaimana makan minum di luar kelas, ada poin makan minum di luar kelas. Nah di situ kita sebagai guru yang memonitor murid, maka kita bisa menanyakan kenapa kok makan di kelas. Kalau sudah makan di kelas itu kan termasuk mengingkari keyakinan kelas ya. Nah konsekuensinya apa? Kita tanyakan pada murid tersebut. Bukan kita langsung, kamu makan di kelas, harus membersihkan satu kelas. Itu termasuk hukuman, tapi kita menanyakan konsekuensinya kalau makan di dalam kelas itu apa. Seperti itu kita mengajak mereka berbicara sehingga pembicaraan itu terjadi dua arah. Kemudian yang ketiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki keadaan. Kalau bahasa restitusi yang kita ketahui adalah bahasa hukum ya, memperbaiki perilaku yang orang-orang terdakwa atau terpidana ya, seperti itu ya. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Mereka melakukan kesalahan, mereka sadar melakukan kesalahan, tapi mereka sendiri yang mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu yang dinamakan restitusi. Mungkin kita bahas untuk berikutnya ya. Nah, sekarang Bapak Ibu Guru, ini yang paling menarik nih. Mau saya tanya satu persatu ini posisi kontrol guru. Selama ini kalau Pak Agus, di mana posisinya Pak Agus? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mana Pak Agus? Kira-kira selama ini yang penjenengan lakukan, penjenengan merasakan. Sebenarnya kalau secara pribadi pengennya yang paling iman, tapi terkadang masih sulit. Terkadang yang kebanyakan sebagai teman. Nah, betul sekali Pak, saya juga merasakan itu. Saya guru dari 2004 itu rasa teman kalau sama saya itu. Nah, padahal ya memang itu kategori baik, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau itu sedikit masih memang kita alami, kita lakukan. Tetapi yang penting jangan yang satu, ya. Penghukum jangan seperti itu. Tapi yang paling sempurna adalah manajer. Nah ini, seperti ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Namanya PINA, ini bukan PINAI.
Vina terlambat datang ke sekolah dan tidak mengikuti upacara dari awal. Maaf, itu sebenarnya Vina ya? Vina itu tambah sekolah. Kemudian Vina penghukumnya, contohnya contoh kita sebagai penghukum seperti itu. Vina, jam berapa sekarang? Sudah, sana, hormat bendera sampai upacara selesai. Tidak ada yang menanyakan kenapa terlambat. Kenapa Vina itu harus terlambat? Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Ini contoh Vina terlambat datang ke sekolah dan tidak mengikuti pelajaran dari awal. Nah ini kan Vina sudah tidak mengikuti aturan ya. Kalau guru sebagai penghukum, nah, kalimatnya seperti ini. Vina, jam berapa sekarang? Nah ini siapa ini? Tidak ada kalau tidak jadi satu suara kompetisi, tidak ada. Tidak ada itu. Gimana? Oh itu bahasa yang halus tapi masuk sekali. Nah gitu. Itu ya. Nah itu bahasa yang benar-benar lembut tetapi belakangnya gimana? Saksinya, saya nggak tahu itu kalau sudah siang. Oh, itu jawaban dari murid kita yang cerdas ya seperti itu. Tidak tahu dari siang. Jawabannya benar-benar saya nggak tahu. Saya nggak tahu sudah siang. Nah itu bagus sekali saya luar biasa. Biasanya anak-anak nggak tahu nggak apa-apa jawabannya, tapi jawabannya sudah kompleks itu. Nggak tahu siang itu kan benar ya. Nggak tahu siang. Kemudian sudah sana hormat bendera sampai upacara selesai. Hormat bendera ini mainnya fisik udah. Nih no, SD 1 Siwan tidak boleh bermain fisik. SD dimanapun, sekolah dimanapun hindari untuk fisik karena endingnya itu nanti bisa di kantor polisi. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah ini Pak Agus iki namanya kok ketik lewat terlambat laporan ke kantor. Nah itu membuat rasa bersalah. Vina sudah beberapa kali Bu Rizmi bilang, Vina sudah berapa kali Bu Rizmi bilang, kamu jangan terlambat, kamu sudah mengecewakan Bu Rizmi. Seperti itu. Bukannya setiap hari absenmu itu ada yang terlambat. Seperti itu membuat malu saya. Itu namanya membuat merasa bersalah. Kemudian teman, nah ini yang sering saya lakukan dulu, mungkin sampai sekarang ya. Tapi insya Allah saya akan memperbaiki. Jadi itu adalah merasa teman itu. Teman, hanya teman itu kan nyaman ya. Ayolah Vina, please lakukan ini ya. Besok jangan terlambat lagi. Itu kan santai bilangnya seperti kepada seorang teman. Tetapi di sini benar teman kita kelihatannya kan bagus sekali ya. Kita misalnya Bu Nika itu murid saya, itu kan plek gitu. Seperti itu. Tetapi ketika saya tidak memberikan rasa aman di suatu hari, yang namanya Vina itu akan merasa kecewa. Ternyata bisnis seperti itu bukan teman saya. Itu akan merasa kecewa karena kita tidak setiap hari rasa teman. Kemudian yang keempat, posisi kontrol guru adalah pemantau. Vina, kamu terlambat lagi. Kamu tahu konsekuensinya kan? Jangan lupa menghadap Bu Tusi sebelum masuk kelas. Nah ini Vina ini muridnya Bu Eti ini. Vina, kamu terlambat lagi. Kamu tahu konsekuensinya kan? Jangan lupa menghadap Bu Tusi sebelum masuk kelas. Itu memantau keterlambatan Vina. Itu masih kita loh ya. Kita masih mengalami seperti itu sebagai guru. Secara jujur aja Bapak Ibu,
Iya. Nah, biasanya kan sana tanya sama Bu Tisni, boleh beli air 2 atau 3 gitu. Ya saya rasakan di sini seperti itu Bu Ana. Nah, terus mungkin tanya sana sama Bu Tisni, kenapa tidak apa itu kalau dulu restu itu kenapa? Ya itu. Tanya Bu Tisni kenapa tidak bisa menyelesaikan tugas? Ya, seperti itu memantau. Kemudian yang kelima ini adalah yang spesial, manajer. Nah, kepala sekolah otomatis manajernya di sekolah, tetapi perlakuannya belum tentu sebagai manajer. Nah, karena posisi kontrol kita itu hanya ada pada diri kita sendiri, yang kita maui seperti apa diri kita. Vina, apa kamu tahu kira-kira apa kesalahanmu? Apa besok kamu bisa datang tepat waktu? Yang pertama menanyakan kira-kira mau salah ya, seperti itu. Terus apa besok kamu bisa datang tepat waktu? Menanyakan kesanggupan, menanyakan solusi. Misalnya dia mau saya besok, bagaimana caranya kamu bisa bangun pagi? Itu kan kita mengambil solusinya dari yang melakukan salah tadi. Seperti itu. Jadi kita tidak ngantem dengan ucapan yang buruk maupun membuat rasa bersalah. Mereka seolah terbebani, kemudian teman atau pemantau. Kemudian kalau kita lakukan bukan kalau bisa, harus kita bisa semua teman-teman, rekan-rekan yang ada di sini. Kita sebagai manajer, oke, kita masih membuat rasa bersalah, oke, kita masih teman, oke, kita memantau. Tapi endingnya kita adalah manajer. Yang penting nomor 1 tidak. Oke, sanggup semuanya? Oke, next. Semuanya ada dampaknya dari 1, 2, 3, 4. Ini Bu Dina menguatkan lagi. Terima kasih. Tidak menggunakan biaya. Mau apa ya Bu ya? Terus pokoknya ikut bicara atau justru ini yang efeknya itu yang nggak bagus itu mungkin malah teman. Mungkin Bu ya. Ini hanya sekedar apa namanya pendapat saya saja. Karena kenapa? Kalau kita itu terlalu dekat dengan anak, dengan katakanlah dengan murid itu ya. Ya benar, nggak apa-apa, soalnya jadi berani, misalnya seperti itu ya. Dampaknya apa? Yang pertama itu anak jadi kurang berbuat pada guru, sikapnya. Kemudian yang kedua, bocah terus anaknya itu bahasanya itu mempeknya, gitu. Nggak cuma anak sama gurunya, wong sama teman aja dia bisa kok mempeknya dia. Allah hari ini aku terlambat, paling ya dibelani sama guru. Atau kalau hari ini saya nggak punya sangu, mesti nanti ada yang kasih sangu saya. Nah itu jadi nih kayak gitu. Jadi kalau kita itu terlalu apa namanya Bu, lalai, kita terlalu nyaman dengan anak, itu bisa-bisa anak itu kurang bisa menghargai guru sebagai apa ya, posisinya sebagai guru. Jadi anak itu malah menganggap guru itu temannya, coba seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina, luar biasa Bu. Sesuatu yang kalau dilihat itu indah ya teman, tapi impactnya, efeknya pada karakter anak itu justru itu gimana ya, kurang baik, tidak baik, karena tidak baik. Mungkin ada teman lain yang menambahi? Oh siap. Alhamdulillah Pak Dani tadi gimana Pak? Menang Pak Dani? Oh alhamdulillah. Beliau ini guru olahraga, tadi izin untuk sparring sama MI. Kalau menurut saya semua betul, tidak ada masalah. Juga yang betul, semua yang benar. Tapi ini harus kolaborasi. Maksud saya ada guru takut sama dia. Ada yang membuat rasanya bersalah siapa, ada yang bisa merangkul teman,
ada pemantau, ada manajer. Jadi semua yang di sini benar, tapi guru harus kolaborasi. Konteksnya seperti itu. Kalau nggak ada guru yang tegas, nggak ada hukum yang pasti, itu ada karena ada konsekuensi. Ya. Itu jadi semua di sini betul, tinggal kita penerapannya. Teman bisa di kala waktu teman. Waktunya ya. Yang menurut saya kolaborasi. Makanya Pak Tony paling kecil, ada kecil semua, ada kecil saya. Itulah yang membuat rasa nyaman. Lalu buika yang karena karakter guru beda-beda. Mulai buka pun dari yang masukkan Mbak Ika, Bu Ika beda lagi. Itu aja. Terima kasih Pak dari luar biasa pengarahan. Memang disebutkan ada 5 posisi kontrol ya. Guru di Indonesia itu berapa juta? Ini pasti berada pada posisi di mana. Terima kasih Pak Doni. Memang luar biasa itu memang harus kita kolaborasikan ya. Sehingga sebenarnya itu ada keempat itu kita kolaborasikan. Tapi manut napa papan panggonane istilah bahasa Jawa napa papan panggonane atau waktunya empat ya itu. Saya sebenarnya lahir sebagai manusia Jawa gitu, tapi entah mengapa untuk bahasa Jawa itu kurang sih. Tapi bahasa Inggris saya itu mudah, kalau cuma yes, no. Next posisi kontrol apakah aku? Itu tadi sudah ya. Dimana kita itu sudah bisa mengukur diri kita, dimana kita sebagai guru apa, posisi kita sebagai posisi kontrol apa. Kemudian next kita membuat ini utamanya teman-teman ini di kelas saya mau tanya di sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas karena ini adalah gaung yang luar biasa tentang keyakinan kelas itu sekarang memang ada peraturan tata tertib yang dipasang di pojok itu ya, bahkan tata tertib itu berasal dari zaman dahulu, tanda tangannya pun masih KS biasanya seperti itu, tapi sekarang sudah mulai ke keyakinan kelas, sudah menggunakan, sudah mengaplikasikan model kurikulum yaitu menggunakan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Nah, ini tentunya ada yang bisa menjawab ini kenapa. Nah, ini loh, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif. Ya. Jangan makan minum di kelas, itu kan negatif. Nah, sedikit dan mudah diingat. Kenapa? Sedikit dan mudah diingat itu kalau keyakinannya sedikit itu kontinu dilakukan, bisa kontinu karena membentuk pembiasaan yang luar biasa dan membentuk karakter. Kalau buahnya dilakoni apa artinya? Buahnya tapi tidak dilakoni itu tidak ada artinya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Nah, keyakinan media satu Siwala dengan media satu Tugu mungkin ada perbedaan seperti itu. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas seperti itu. Nah, kita mengingat keyakinan kelas mungkin semuanya sudah melakukan, hanya ada satu dua yang belum kira-kira. Misalnya kita praktek biar kita benar-benar yang belum melakukan keyakinan kelas itu benar-benar mulai paham atau mungkin setelah ini, setelah pembentukan keyakinan kelas ini mulai dekat gitu, untuk membangun kelasnya masing-masing sehingga menjadi kelas yang aman, nyaman dan jelas representatif ya kelasnya. Ya, mungkin kita praktek daripada keju ya. Boyok kita sudah di belakang. Nah, itu di hadapan penjelasan Subioyo ada kertas. Mau kita coba? Nah,
Kita lingkupnya guru bisa. Nanti kalau lingkupnya kelas monggo kalian kelas. Kalau lingkupnya guru kita buat lingkup di kantor guru. Misalnya ya. Nah, keyakinan apa yang ada dalam benak penjenengan sedoyo? Karena keyakinan dengan peraturan itu ya ada kaitannya tapi ada perbedaannya. Yang jelas keyakinan itu berbentuk abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif dan seterusnya. Moga kita coba untuk membuat keyakinan kantor guru. Moga. Keyakinan kantor guru kan? Saya lihat gitu bisa diterima. Ya. Terima kasih. Sudah. Saya ambil ke situ ya. Terima kasih. Ini jawab saya yang menempelkan sendiri. Terima kasih. Saya hanya membantu ini. Ini balik iklannya. Terus ini juga. Ini sopo ini. Ini aja ditempelkan belakangnya bisa. Tidak ada akar. Kau mungkin jadi. Oh. Bisa dibantu, Mbak Linda. Ntar nyaman. Oke, yang penting bisa dibaca. Nah, ini. Mohon dibantu ya rekan. Baru ya, prong bisa saya Pak. Oke, keyakinan kantor kita. Yang pertama itu ada yang nyaman dan rapi. Bisa diterima? Bisa. Oke. Kemudian tepat waktu dan disiplin. Nah, ini termasuk sudah peraturan, masuk ke dalam peraturan juga. Kemudian menaruh barang yang ada di kantor sesuai tempatnya. Ini. Kenapa Bu Dira? Kan saya yang nulis Bu. Oh ya. Dan memang buatan itu kan beliau selektif. Polkan kalian ambil kiri, hilang nih. Nah seperti itu. Kemudian menyiapkan perlengkapan di dalam laci. Menyimpan perlengkapan di dalam laci supaya rapi. Betul sekali. Biasanya terkadang kita semuanya ada di depan meja sampai apa ya? Semuanya ada kok. Meteran baju itu ada. Terus apa lagi ya? Gincu, iya betul. Parfum, hand body, itu juga ada di meja Bapak Ibu Guru. Kemudian kenapa ini takut, jangan takut. Terus kemudian kerjasama dan kolaborasi bagus, ini penting kerjasama. Saling menghargai, betul. Menurut saya itu utama. Datang rapi, pulang rapi, luar biasa ini. Gimana untuk kantor kita semuanya? Cocok? Saya jadi penasaran yang nulis siapa? Saya. Terus sudah dilakukan sendiri belum? Ini cocok. Kayak datang rapi, pulang rapi. Bukan desaknya kan. Ini soal tekan soal meja, soal laci, barang penting bubur serenyang. Kalau dulu saya pernah, dulu kan pulang sekolah melakukan kasih susu, artinya boleh. Itu pernah, tapi kadang rapi, kadang tidak.
Nah, itulah contoh pembentukan keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas yang menarik ini tadinya mana? Kalau menurut saya datang rapi, itu kan rapi. Saya tunggu itu. Kemudian kita memasuki segitiga restitusi ini. Ini kalau yang sudah lulus GP kemungkinan sudah dilakukan, tapi dan yang belum ikut GP juga sudah melakukan. Tapi di sini kita tajamkan lagi pemahaman kita tentang segitiga restitusi. Suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di segitiga restitusi itu ada tiga tindakan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi membuat kesalahan itu menurut segitiga restitusi itu adalah hal yang wajar. Membuat salah hilang itu wajar, tetapi perlu kita restitusi. Kemudian tindakan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan dasar kita tadi yang ada di depan ini. Kita memvalidasi tindakan mana yang salah kepada yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, itu adalah menanyakan keyakinan, mencari solusi, menanyakan solusi dari permasalahan yang ditimbulkannya. Nanti ada contoh dalam video ya. Nih, sebenarnya untuk pembiasaan agar untuk karakter kita biar mengangkat, misalnya kita sudah kita lakukan jadi solusi waran, yaitu ada kebiasaan tentang saling pada bapak ibu guru ketika datang maupun pulang sekolah ya. Itu sudah disebut oleh bapak ibu guru di depan di depan. Kemudian yang kedua, sholat duha berjamaah, itu proses wudhu di musola. Yang ketiga, kedisiplinan upacara, dan masih banyak lagi pembiasaan yang tidak saya sebutkan di sini. Semuanya pembiasaan sudah masuk dalam kurikulum atau KSP dokumen 1. Moga bapak ibu guru dibaca ya. Kemudian selanjutnya nih, dokumentasi pelaksanaan budaya positif di desa siaran. Ini kelasnya Bu Linda ini sudah membuat keyakinan kelas. Terus kemudian ada lagi setiap pagi kelasnya Bu Dila itu sholawatan. Tidak ketinggalan, pasti dimulai dengan sholat bersama. Ya Bu Dila, kelasnya Bu Dila. Kebiasaan 456. Ya. Ini saya ambil dari kelasnya Bu Linda, kemarin saya syuting dalam video. Nah, ini pelaksanaan dokumentasi pelaksanaan budaya positif resiliensi keuangan, yaitu pelaksanaan restitusi. Kemarin ada anak yang melanggar, kemudian saya berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Terima kasih. Tapi sebelum kita akhiri, kita menonton dulu tentang segitiga restitusi ya. Bapak Ibu, ini ada video penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin, dan saya video seperti ini. Monggo dinikmati di bersani ini sambil menikmati apa yang ada di depan penjenengan.
Tapi kita bersama-sama mencari baiklah, Andi, apakah kalian sudah tahu sudah diskusi di sini? Iya, Bu, terkait saya memukul langit, Bu. Iya, benar. Tadi di sini kan kalian berantem waktu latihan bola voli. Iya, Bu. Oke, berarti sebenarnya memang manusia itu wajar berarti saran baik sebenarnya maupun tidak. Guru juga dulu seperti itu juga pernah ya. Tetapi di sini tidak ada manusia salah. Jadi kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahan ini. Semua sekali mendengarkan yaitu saling menghormati dan menyayangi sehingga kalian saling bermaaf. Terima kasih ya untuk hari ini kalian sudah mau bertanggung jawab untuk kalian boleh melanjutkan bola volinya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bapak Ibu untuk kegiatan restitusi yang saya lakukan itu adalah kemarin ada karena yang benar kita bermain bola voli, ada yang memukul seperti itu, akhirnya saya panggil seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan dari rekan. Oh, terima kasih Bu Ika. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Dari video yang sudah ditampilkan tadi, kalau tidak salah ya Bu, tadi ketika ada permasalahan Ibu tidak langsung mendengarkan aduan siswa, tetapi mencari permasalahannya dulu, kemudian juga tidak memberikan jalan keluar kepada siswa, tetapi Ibu menanyakan bagaimana siswa itu diberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Itu Bu yang saya tangkap. Apakah seperti itu? Itu ya Bu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Terima kasih, saya belum jelas Bu. Terima kasih atas pertanyaannya Bu ya. Ya, kalau benar menurut segitiga mereka melakukan apa? Kita tanya dulu, bukan kita menjudge. Kamu melakukan ini bukan? Kita menanya dulu dengan mereka sadar, menjelaskannya dengan sadar, dengan jujur. Kalau kita tanya, kalau kita bilang dulu, kamu tadi sudah melakukan, bisa jadi anak itu nanti menjelaskannya tidak jujur. Kemudian itu memvalidasi tindakan yang salah, mana tindakan yang termasuk yang salah tadi. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau sudah misalnya sudah kita menghormatinya, kalau melakukan kesalahan itu wajar. Itu kan pada langkah yang pertama. Kemudian yang kedua tindakan yang salah yang mana seperti itu. Yang ketiga kita menanyakan cocok tidak dengan keyakinan kelas kita atau dengan peraturan kelas kita, seperti itu. Nah, kalau memang tidak cocok, kalau sudah melakukan hal yang salah begini, seperti tadi waktu poli itu Isna itu sama temannya itu kan saling pukul gitu. Nah, itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Kalau tidak, gimana solusi untuk memperbaiki masalah mereka seperti itu? Kita kembalikan pada mereka. Tentunya seperti kita kalau melakukan coaching seperti itu ya Bu, ketika kita punya permasalahan, misalnya Bu
Pika tidak bisa, waktu Pika tidak bisa datang pagi itu kan kita juga tahu kemarin ya seperti itu. Nah seperti itu betul, memang kita kembalikan ada yang melakukan salah atau membuat masalah seperti itu, bagaimana solusinya, kita tawarkan solusinya mereka kita ambil solusi dari mereka, kalau cocok kita laksanakan konsekuensinya. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mungkin ada yang lain? Kalau ada yang lain, terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelum kita tutup, tentu hal yang kita lupa biasanya apa? Kita mengajar di sekolah refleksi. Ya, refleksi adalah bagian dari evaluasi kita ya. Nah, saya mohon berdua, mungkin Bapak Guru, Bapak satu, Guru satu, refleksi kegiatan diseminasi hari ini. Bu Edi, masuk dari bawah. Terima kasih dari apa yang disampaikan oleh Bu Sutrisni dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Yang pertama, saya bisa kembali ya merefleksikan diri saya sendiri dari penjelasan Ibu Sutrisni tentang budaya positif. Contohnya ini, ketika posisi kontrol ternyata kembali, oh iya ternyata saya masih di posisi yang teman itu masih belum baik, ternyata akhirnya ini dikatakan sebagai manajer, dan otomatis hal tersebut harus kita pelajari. Kemudian ada lagi tentang konsekuensi ini, ternyata saya sendiri masih belum bisa menerapkan dengan baik di peserta desanya. Kemudian apa ya, banyak sekali yang saya terima selain budaya positif ini, pembawaannya ini juga memberikan kepositifan kepada saya, di mana hal-hal yang disampaikan di sini bisa merubah saya untuk jadi lebih baik. Dan juga teman-teman dari Ibu Satu ya, terima kasih untuk mengundang kami. Kemudian semoga apa yang disampaikan oleh Bu Sri nanti kedepannya bisa membawa perubahan di SDM Ibu dan juga kami dibawa pulang halnya ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Edi atas refleksinya, luar biasa refleksinya, yang semakin dari refleksi Bu Edi itu menambah motivasi saya untuk melakukan hal-hal yang baik, dan tentunya atas bantuan dan dukungan semua yang ada di sini. Kemudian untuk selanjutnya, refleksi selanjutnya saya serahkan pada Pak Agus ini. Hal yang baru apa yang Pak Agus dapatkan hari ini? Terima kasih untuk terkait dengan refleksi pada materi diseminasi budaya positif pada hari ini. Yang pertama, saya mencoba hal-hal apa saja yang saya dapatkan. Tentunya ilmu atau pengetahuan baru yang sebelumnya belum saya tahu, menjadi tahu, dan yang saya sebelumnya ragu menjadi semakin istilahnya yakin dengan review yang diberikan materi oleh Bu Sri tadi. Perasaan yang muncul mengikuti diseminasi hari ini tentunya sangat senang sekali. Karena apa? Karena terkait dengan yang kelas sangat membantu untuk mencoba menerapkan keyakinan ini dalam kelas saya sendiri khususnya. Terus dan posisi kontrol serta diskusi ini. Dan di sini tentunya kembali ke sebagai guru sudah berperan apa, dan posisi yang paling baik apa intinya dengan memikirkan impact atau dampaknya, apakah dengan hubungan dengan jangka panjang atau jangka pendek, dengan teman tadi, tentunya semuanya akan saling baik dengan berkolaborasi dengan sesuainya profesinya masing-masing. Yang ketiga yaitu peran guru seperti apa yang saya jalani selama ini. Tentunya masih banyak yang perlu saya tingkatkan dari materi yang dapat diberikan. Sebelumnya
dulu kan hanya berpikir kadang jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, belum menemukan motivasi intrinsik dari siswanya itu, belum sepenuhnya menggali, hanya sebatas melarang apa-apa tanpa memberikan solusi. Setelah mengikuti basic ini, apa saran Anda akan berubah? Tentunya saya akan mencoba menerapkan budaya positif ini yang nantinya harapannya benar-benar dapat seperti tadi yang disampaikan tadi, yaitu memanusiakan manusia dengan memperlakukan murid itu sebagai raja atau istilahnya menghamba pada murid. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, luar biasa refleksinya, sangat menguatkan diri saya. Saya berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang seperti jenengan lakukan itu. Mungkin kalau mungkin ada kekurangan, jelas ada kekurangan pada diri saya, tentu saya akan seperti Pak Agus dan Berarti yang sudah mewakilkan. Terima kasih atas refleksinya yang jelas menguatkan diri saya untuk terus melakukan perubahan-perubahan yang baik di SD Suara 1 khususnya dan dunia pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatian kerawan penjenengan setuju ya di sini. Mohon maaf atas mungkin jenuh, capek, lelah ya. Mungkin sebelum kita tutup kita bisa nyanyi dulu. Kita sepakati lagunya Profil Pasca Pancasila ya. Siap, kita berdiri semua. Oke, boyongnya ke kanan dan ke kiri. Trek, trek, trek. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya, penjenengan sudah rawuh, sudah menyemangati saya, sudah ikut dalam seminar ini. Semoga kalau ada hal-hal yang baik monggo untuk ditindaklanjuti selanjutnya, tapi kalau ada hal-hal yang kurang baik mohon untuk ditinggalkan saja ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga kehadiran penjenengan menjadi amal baik penjenengan yang tentunya bekal nanti di akhirat kelak nanti ya, karena hidup kita hanya di sana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekhilafan baik yang saya lakukan sengaja maupun tidak. Sekali lagi saya mohon maaf, dimaafkan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bu Sutrisni, semoga apa yang disampaikan Bu Sutrisni memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara saya tutup, apabila dalam membawakan kegiatan pada pagi hari ini ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.